Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Putan TV yang dimuliakan oleh Allah, kita teruskan kajian di malam hari ini, menyambung dari kemarin bahwa kita sekalian, bumi ini akan mendapatkan pengadilan oleh Allah manusianya lewat pengadilan alam. Kenapa kok sampai terjadi semacam itu? Kami akan mencoba mengkaji lewat sebuah riwayat yang ada di kitab Sunan Abi Daud yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa fitnah yang terjadi pada umat Islam fase Rasulullah SAW atau fase pertama, yaitu mulai Rasulullah sampai sekarang, itu akan ada 4 fitnah. Yang pertama, fitnah akhlas, yaitu terjadinya keluarnya kaum-kaum Khawarij, munculnya kaum-kaum Khawarij yang selalu pendek dalam memahami Islam dan mudah mengkafir-kafirkan dan menganggap kafir kepada kaum muslimin yang lain. Adapun awal dari munculnya fitnah akhlas itu dimulai dari terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an, terbunuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terbunuhnya keluarga anak cucu Rasulullah SAW, dan seterusnya. Itu benar-benar menimpa perang saudara antara umat yang menganggap bahwa umat Islam sebagiannya dianggap sebagai kafir dan halal darahnya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Adapun fitnah yang kedua adalah fitnah sarra, yaitu fitnah orang yang senang kemuliaan, dan itu terjadi pada orang-orang yang sering menggunakan dan mengandalkan nasab, membanggakan nasab. Padahal di Islam membanggakan nasab sudah tidak tren lagi. Yang tren dan dianjurkan di Islam adalah membanggakan kita bisa iman dan takwa, bukan karena keturunan. Dan ini benar-benar terjadi dimulai dari munculnya Bani Fatimiyah oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku cucu Rasulullah, padahal dia adalah orang Yahudi. Juga terjadi juga di Yaman, yaitu sekelompok Bani yang mengaku cucu Rasulullah sampai sekarang, yang kalau dituntut kajiannya, baik lewat kajian ilmu nasab, kitab sezaman, DNA-nya, maka tidak bisa dibukti kebenarannya bahwa dia adalah keturunan Rasulullah, tapi selalu digunakan untuk doktrin pada umat membanggakan nasab. Dan di akhir zaman ini juga benar-benar terjadi itu di Nusantara. Ini adalah semuanya adalah bentuk dari fitnah as-sarra. Apa tujuannya membanggakan nasab kalau bukan karena kemuliaan, ingin dimuliakan? Di Nusantara banyak cucu-cucu Rasulullah yang dari jalur Wali Songo, tapi mereka tidak dididik untuk membanggakan keturunannya, membanggakan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah untuk membangun kebesarannya, tidak. Tapi membangun kebesarannya adalah dengan keimanan, ketakwaan, dan keilmuan. Makanya kemarin termasuk benar-benar di akhir zaman ini, fitnah keduanya itu dicontohkan, dinyatakan. Yang fitnah akhlas di akhir zaman ditunjukkan, bahkan paling awal, yaitu dengan
munculnya sekelompok yang menghalalkan darahnya umat Islam, yaitu sekelompok ISIS. Yang kedua, fitnatu sarro ditunjukkan oleh Allah dengan munculnya kajian di Nusantara yang menghebohkan ahli nasab dunia dengan tesisnya Kiai Imaduddin, yaitu sebuah Bani Alwi yang ada di Nusantara ini, keturunan Yaman, yang selama ini telah mendoktrin pada pribumi bahwa mereka keturunan Rasulullah dan telah mengagakkan dirinya dan telah jumawa di dalam membawa silsilahnya. Ini benar-benar telah ditunjukkan kekeliruannya oleh Allah dengan kajiannya Kiai Imaduddin. Makanya kami pernah dalam konten yang lalu yang sedikit komentar tentang masalah Ba'alawi yang ada di sini adalah kenapa sampai fitnah itu keluar. Ini hubungannya dengan bersih-bersih Nusantara. Karena Allah akan tunjukkan pada kita, yaitu kenyataan fitnah yang kedua yang terjadi pada umat ini, yaitu fitnah as-sarra. Yang pertama itu dengan ISIS-nya, yang kedua dengan kajian Bani Alawi atau Ba'alwi ya, yang dari Yaman, imigran Yaman. Ya, diterima aja yang ikhlas, kembali menjadi putra Nusantara yang penting berilmu, berakhlak, jangan mengandalkan nasab, karena mengandalkan nasab bagian daripada fitnah dari umat Rasulullah SAW, yaitu asar. Yang ketiga, fitnah yang terjadi pada umat Rasulullah adalah fitnah Duhaimah, yaitu fitnah yang sangat memecah belah pada umat. Terjadinya perpecahan banyak, masing-masing golongan membanggakan golongannya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fitnah di mana orang hanya lebih mengutamakan harta. Jadi gerakan keagamaan apapun arahnya kepada kekayaan, kepentingan. Yang lebih tepatnya adalah punya sifat dominan fitnah Duhaimah ini adalah oportunis. Di samping Duhaimah, yang paling puncak dari fitnah Duhaimah yang benar-benar itu nyata di kehidupan kita adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Puncak dari Duhaimah yaitu ketika manusia terbagi menjadi dua golongan, Pustotaini, pustatun fihi imanun la nifaqo fihi, wa pustatun fihi nifaqun la imana fihi. Yaitu umat ini di akhir zaman dengan fitnah Duhaimah puncaknya, umat Islam akan terbagi menjadi dua. Satu golongan di dadanya ada imannya, tapi tidak ada kemunafikannya. Dan satu golongan yang kedua di dalamnya ada nifaknya, ada munafiknya, tapi tidak ada imannya. Ini penjelasannya bagaimana di akhir zaman ini. Maka petunjuk akhir zaman menjelaskan yang dimaksud dari riwayat ini adalah yang sering kami bahas di konten-konten Putut TV masa lalu yang kemarin, yaitu apa? Bahwa di akhir zaman ini benar-benar ditunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan perjanjian, melakukan ritual, melakukan spiritual di luar bimbingan, yang terjadi perjanjian gaib, maka sukmanya diambil oleh Bolokiwo dan di dalamnya ditaruh sukma-sukma Bolokiwo. Orang yang semacam ini masuk golongan Ustatun fihi nifakun la imana fihi, yaitu satu golongan yang di dalamnya itu munafik dan tidak ada imannya sama sekali. Oleh karena itu pelaku akhir zaman ketika membantu saudara-saudara kami yang sukmanya hilang, kemudian dalam gaibnya baik itu buta hijau
siluman ular atau yang lain, ketika dikeluarkan mereka pasti protes dengan protes bahasa, gimana orang ini orang munafik, dia yang memanggil saya kok saya disuruh keluar. Pasti gaib itu akan bicara dan memberi nama ataupun dia bicara bahwa orang yang dalamnya sukmanya hilang tadi itu adalah orang munafik. Jadi pas antara yang dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat hustatun fihi nefakun la imanulaha la imana fihi, itu memang pas. Ini yang ada imannya berarti yang sukmanya ada, karena sukma itu tempatnya iman. Kalau sukmanya ada maka imannya bisa bertempat dan bisa berkembang, maka kemunafikan tentunya akan hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika hak datang, batil akan hilang. Ketika iman ada, kemunafikan akan hilang. Kemudian ketika kemunafikan ada, iman tentunya akan hilang. Dan ini nyata di para orang-orang Islam yang hidup di akhir zaman ini. Maka orang-orang yang dalamnya sukmanya enggak ada, dan itu hampir mayoritas manusia di akhir zaman ini, itu ya akan mengalami fihi nifakun la imana fihi. Ini yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya ini. Ini adalah puncak dari fitnah Duhaimah, fitnah yang ketiga. Kalau sudah demikian, ya fantadiri dajjala khut al-badal khut. Kalau manusia sudah mengalami seperti ini, artinya mengalami sukmanya enggak ada, ya lihat aja, tunggu dajjalnya besok atau besoknya. Artinya apa? Orang yang sukmanya sudah tidak ada, kemudian dalamnya diganti dengan sukma iblis karena pelaku perjanjian dan kesaktiannya, ya tentunya perilakunya besok atau lusa, ya orang ini akan menjadi dajjal. Jadi fantadil dajjal, ingkana dakum fantadil dajjal khot au batal khot. Kalau sudah demikian, ya tunggu aja dajjalnya besok atau besoknya. Artinya perilaku orang yang semacam ini yang fihi nifakun tadi, ya tentunya kelanjutan kehidupannya dikuasai dengan pasukan-pasukan dajjal, dan inilah sejatinya orang-orang yang terkena fitnah dajjal yang sangat ditakuti oleh umat Islam dalam hati jernihnya. Tapi kenyataannya ketika kita sampaikan, sedikit sekali orang yang prihatin tentang hal ini. Malah kebanyakan mayoritas adalah meremehkan. Hati kecilnya ingin selamat, tapi ketika petunjuk datang, mayoritas manusia akan lari dari petunjuk ini. Atau itu memang sudah menjadi grand design. Tinggal tergantung pada pemirsa Buton TV, kami doakan ada sekalian mau berperilaku untuk menuju kepada petunjuk Allah, dan kita hanya bisa membantu, mengarahkan dan memperingatkan. Nasib selanjutnya terserah panjenengan sedaya. Ini fitnah Duhaimah yang ketiga. Fitnah yang keempat adalah dajjal. Nah, dajjal dari mana? Dari imbas yang tadi. Fitnah dajjal secara makro sebenarnya sudah datang. Dari mana? Ya dari mulainya sistem dunia dikuasai oleh Zionis, oleh Illuminati. Itu awal dan sampai sekarang. Makanya dajjal apa? Fitnah dajjal, ya yang menguasai iblis-iblis yang menguasai pada manusia, itulah fitnah dajjal. Secara mikro adalah manusia yang munafik, secara makro adalah sistem dunia yang berganti menjadi riba. Adapun ada puncak yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah melebihi tentang fitnah dajjal. La ghairat dajjal akhwafu min ummati. Ada selain dajjal yang lebih kami khawatirkan, kata Rasulullah, dari umatku. Siapa itu? Al-a'immatul mudillun, yaitu imam-imam, pemimpin-pemimpin agama yang telah menyesatkan pada umatnya. Al-a'immatul mudillun. Dan ini menjadi nyata. Kalau orang itu jadi ulama, jadi tokoh agama, jadi pemimpin, kemudian dia mengarahkan pada rakyatnya, jamaahnya, santrinya untuk mengarah kepada sebuah kesesatan, ya itulah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah.
Makanya kami kemarin dalam satu konten meringatkan pada seorang mursyid. Nah itu karena demi panjenengan sedaya supaya selamat. Dan banyaknya di akhir zaman ini dilakukan oleh para mursyid-mursyid yang telah melakukan perjanjian-perjanjian gaib pada dirinya dan umatnya mengikutinya. Maka yang paling bahaya sukma dia sudah dalamnya iblis, anak buahnya, santrinya, muhibinnya, sukmanya ikut ke sana semua sehingga sangat sulit mengingatkan kepada ulama tokoh agama yang sesat, yang keliru, juga sangat sulit mengingatkan pada muhibin santrinya karena sudah pada satu titik kumpulnya sukma adalah di Bologimo. Ini yang paling dikhawatirkan Rasulullah SAW. Dan sekarang benar-benar sudah tidak bisa diingatkan. Hanya segelintir yang mau sadar tentang hal ini, yang mau prihatin. Oleh karena itu, di akhir zaman ini, dengan munculnya cahaya kebenaran, cahaya kutub sang kinasih, maka kita bisa lihat lewat medsos bahwa perilaku para ulama, khususnya di Indonesia sajalah, itu agak lucu-lucu. Agak gak pantas. Jadi ulama-ulama sekarang itu sudah gak punya marwah. Ini yang dikatakan oleh Eyang Joyoboyo, ulama hilang wibawani, pasar hilang kumandangi, ulama hilang wibawanya. Kenapa? Ya karena perilaku mereka itu sendiri. Kalau kemarin seakan-akan belum terlihat, tapi sekarang dengan jelasnya akan perubahan peradaban ini, benar-benar ulama-ulama itu menjadi lucu dalam bersikap. Coba aja kalau kita lihat seorang tokoh sufi dunia, seorang Rois Am Torekoh yang mestinya dia menggunakan siasah ulwiyah, siasah yang tinggi sebagai guru bangsa. Ada pencalonan presiden malah jadi tim sukses. Ironis sebenarnya. Seorang yang menjadi Rais Am NU, ada kajian nasab. Itu bisa dikaji dari kitabnya. Teman-teman muda NU bisa ngerti dan mau menunjukkan, juga dipanggil mau. Komentarnya, kajian nasab itu adalah fitnah. Kan lucu. Nggak usah saya sebut namanya, orang Indonesia tahu semua. Ini kelucuan-kelucuan, tapi kami di Buton TV maklum. Karena mereka semua sebenarnya sukmanya sudah lepas karena perilaku dia waktu muda. Ketika umur 10 tahun bagaimana dilakukan tentang masalah klenik, masalah hizib, masalah kesaktian dan lain sebagainya. Jadi kami maklum. Dan ikut terus menerus kesananya orang-orang sepuh yang ada di Nusantara akan diungkap oleh alam itu sendiri, akan diungkap oleh perilakunya mereka sendiri. Kita hanya disuruh nonton, diingatkan nggak akan mau. Karena mereka punya kepentingan duniawi, punya kepentingan recehan, punya kepentingan nafsunya. Dan mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Dan kita sekalian mudah-mudahan bisa dijaga oleh Allah, mau ditunjukkan di wilayah akhir zaman ini, dan Anda mudah-mudahan dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang selamat dari fitnah yang kami sebutkan tadi, yang telah diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-hadis al-qamaqola Rasulullah SAW. Jadi ini semua sudah terjadi. Kalau ini semua sudah terjadi dan tidak bisa diingatkan, meskipun Allah telah memperingatkan lewat hamba-hamba yang soleh, tentunya apa yang terjadi, ya yang kabarkan tadi, yang kemarin kami kabarkan bahwa akan ada sebuah keputusan hukum alam, pengadilan alam di 47 titik di seluruh dunia. Jadi kalau Indonesia saja sebagai sentral ahli sunnah, sebagai sentral budaya, sebagai sentral orang-orang yang mengerti tentang akhlakul karimah aja terjadinya seperti ini, apalagi Islam yang ada di luar negeri tentunya lebih parah. Karena itu ini sepahit apapun kita sampaikan sebagai tugas kami selaku pelaku akhir zaman, semoga bisa terima dan menjadi kajian pribadi, dan cepatlah kita tobat menuju ke fase kedua
yaitu bangkitnya peradaban baru dari 2024 yang baru saja kita masuki di tanggal 2 ini. Demikian yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.